Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai filsafat ilmu dalam pendidikan. Pembahasan ini meliputi bagaimana filsafat ilmu memperkuat eksistensi dan keilmiahan ilmu pendidikan, hubungan pendidikan bermakna dan perkembangan filsafat ilmu. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis pendidikan, serta contoh penerapannya dalam praktik pendidikan. Dalam modul IDIK 40006, filsafat ilmu dijelaskan bahwa filsafat ilmu merupakan kajian mendalam tentang hakikat ilmu pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan yang benar, dan nilai atau manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, filsafat ilmu sangat penting dalam dunia pendidikan, karena pendidikan bukan sekedar proses mengajar, tetapi juga proses pembentukan manusia yang berilmu, bermoral, dan berbudaya. Yang pertama, filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai dalam ilmu pendidikan. Dalam modul dijelaskan bahwa filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan berpikir kritis dan reflektif terhadap suatu ilmu, termasuk ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan dapat dikatakan sebagai ilmu yang berdiri sendiri karena memiliki objek kajian, metode, sistem, dan tujuan yang jelas. Filsafat ilmu membantu mengkaji ilmu pendidikan melalui 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi pendidikan. Ontologi membahas tentang hakikat atau apa yang dikaji dalam suatu ilmu. Dalam ilmu pendidikan, ontologi berkaitan dengan hakikat manusia, hakikat peserta didik, hakikat proses belajar, dan hakikat tujuan pendidikan. Manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki akal, moral, emosi, dan potensi untuk berkembang. Karena itu, pendidikan tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengembangkan seluruh potensi manusia. Contohnya, seorang guru tidak cukup hanya membuat siswa pintar secara akademik, tetapi juga harus membantu siswa memiliki karakter baik, tanggung jawab, dan kemampuan sosial. Dalam modul dijelaskan bahwa ontologi pendidikan membantu menjawab pertanyaan, apa hakikat pendidikan? Mengapa manusia perlu dididik? Apa tujuan akhir pendidikan? Dengan adanya kajian ontologis, ilmu pendidikan memiliki dasar keberadaan yang jelas dan kuat. Dan yang kedua, epistemologi pendidikan. Epistemologi membahas bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh dan bagaimana kebenaran ilmu diuji. Dalam pendidikan, ilmu diperoleh melalui penelitian, observasi, eksperimen, pengalaman, dan pemikiran rasional. Karena pendidikan menggunakan metode ilmiah, maka pendidikan termasuk dipertanggungjawabkan secara akademik. Contohnya, guru menggunakan model pembelajaran diskusi karena hasil penelitian menunjukkan bahwa diskusi dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dalam modul dijelaskan bahwa epistemologi pendidikan sangat penting agar pendidikan tidak berjalan berdasarkan pendapat pribadi semata, tetapi berdasarkan teori dan bukti ilmiah. Epistemologi juga membantu guru untuk berpikir kritis, memilih metode yang tepat, dan mengevaluasi hasil pembelajaran secara objektif. Yang ketiga, aksiologi pendidikan. Aksiologi membahas nilai, manfaat, dan penggunaan ilmu. Dalam pendidikan, ilmu tidak boleh hanya digunakan untuk kepentingan intelektual, tetapi juga harus membawa manfaat bagi manusia dan masyarakat. Pendidikan memiliki fungsi membentuk moral, menanamkan ilmu, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan manusia yang bertanggung jawab. Contohnya, kemajuan teknologi dalam pendidikan harus digunakan secara bijak dan etis agar tidak menimbulkan penyalahgunaan informasi atau menurunnya karakter peserta didik. Dalam modul dijelaskan bahwa aksiologi pendidikan menekankan bahwa ilmu harus digunakan demi kebaikan manusia.
Karena itu, pendidikan harus berlandaskan etika, moral, budaya, dan nilai kemanusiaan. Yang kedua yaitu pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Dalam kajian filsafat ilmu, pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang mampu membantu peserta didik memahami dirinya, lingkungannya, dan kehidupannya. Pendidikan yang baik tidak hanya berorientasi pada nilai angka, tetapi juga pada pembentukan karakter, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kesadaran sosial. Ketika praktik pendidikan berkembang, maka filsafat ilmu juga berkembang karena muncul persoalan-persoalan baru yang perlu dianalisis secara filosofis. Contohnya, perkembangan teknologi digital, pembelajaran daring, kecerdasan buatan, dan perubahan kurikulum. Semua perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan filsafat seperti, apakah teknologi membuat pembelajaran lebih manusiawi? Bagaimana etika penggunaan AI dalam pendidikan? Apakah pendidikan saat ini masih sesuai dengan nilai kemanusiaan? Artinya, pendidikan menjadi sumber pengalaman nyata yang terus dikaji oleh filsafat ilmu. Dalam modul dijelaskan bahwa hubungan filsafat ilmu dan pendidikan bersifat dinamis. Filsafat ilmu memberi arah dan landasan, sedangkan pendidikan memberi praktik dan realitas kehidupan. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam membahas persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengupas dan memahami masalah pendidikan secara mendalam, kritis, dan menyeluruh. Analisis ini dilakukan melalui 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama, analisis ontologi. Ontologi digunakan untuk menganalisis hakikat suatu masalah pendidikan. Contoh, saat terjadi fenomena siswa hanya mengejar nilai tinggi, filsafat bertanya, apa sebenarnya tujuan pendidikan? Apakah pendidikan hanya untuk memperoleh nilai? Apakah pendidikan sudah membentuk manusia yang utuh? Dengan pendekatan ontologi, pendidikan diarahkan kembali pada hakikatnya, yaitu perkembangan manusia seutuhnya. Dan yang kedua, analisis epistemologi. Epistemologi digunakan untuk mengkaji cara memperoleh pengetahuan dan metode pembelajaran. Contoh, guru harus menentukan metode yang tepat, yaitu dengan cara ceramah, diskusi, proyek, atau pembelajaran berbasis masalah. Pemilihan metode harus didasarkan pada teori dan penelitian, bukan sekadar kebiasaan. Karena itu, epistemologi membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah dan objektif. Dan yang ketiga, analisis aksiologi. Aksiologi digunakan untuk menilai manfaat dan nilai dari pendidikan. Contoh, kemajuan teknologi pendidikan memang mempermudah belajar, tetapi harus dianalisis dampaknya terhadap etika, interaksi sosial, dan karakter siswa. Aksiologi memastikan bahwa pendidikan tetap membawa nilai kemanusiaan dan moral. Dan yang selanjutnya, contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama, dalam kebijakan pendidikan. Kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tentang kurikulum merdeka menunjukkan penerapan filsafat humanisme dan konstruktivisme. Peserta didik dipandang sebagai individu yang memiliki minat, bakat, dan potensi yang berbeda. Karena itu, pembelajaran dibuat lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Dan yang kedua, dalam kurikulum. Kurikulum saat ini tidak hanya fokus pada hafalan materi, tetapi juga berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma pendidikan dari teacher-centered menjadi student-centered.
Dan yang ketiga, dalam proses pembelajaran, guru sekarang lebih berperan sebagai fasilitator daripada pusat informasi. Siswa didorong untuk aktif bertanya, berdiskusi, meneliti, dan menentukan pengetahuan sendiri. Pendekatan ini sesuai dengan teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman belajar. Dan yang keempat, dalam penilaian pendidikan sekarang tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses belajar, sikap, keterampilan, dan karakter. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memandang manusia secara utuh, bukan hanya dari kemampuan akademik. Kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan karena menjadi dasar untuk memahami hakikat pendidikan, cara memperoleh pengetahuan, dan nilai penggunaan ilmu. Melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih kritis, sistematis, ilmiah, dan bernilai kemanusiaan. Selain itu, pendidikan yang bermakna juga terus mendorong perkembangan filsafat ilmu agar pendidikan mampu menjawab tantangan zaman pada kehilangan nilai moral dan kemanusiaannya. Dengan memahami filsafat ilmu, seorang pendidik dapat menjadi guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga mampu berpikir reflektif, kritis, dan bijaksana dalam mendidik peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.